Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini kami bertiga, Adi, Silmi, Nisa, akan sedikit mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama ada riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mengenal peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu dulu riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sebelum masa kerasulan atau masih kelahiran Nabi Muhammad. Secara esensial, kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termaksud hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kepercayaan bangsa Arab pada waktu yang relatif singkat, kemampuannya dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab, sebagian dari nilai budaya Arab pra-Islam, untuk beberapa hal diubah dan diteruskan oleh masyarakat Muhammad dalam tatanan moral Islam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun Gajah, tahun di mana ketika pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, pasukan Abraham mengalami kehancuran. Peristiwa itu kira-kira terjadi pada tahun 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW dipercayakan oleh Halimah dari suku Banu Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan. Asuhan Halimah hingga sampai Nabi berusia 6 tahun. Pada usia 6 tahun pula, Nabi Muhammad SAW telah kehilangan kedua orang tuanya. Setelah Aminah ibu Nabi meninggal, Abdullah Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, mengambil tanggung jawab merawat Nabi. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia karena rentan. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada Nabi Abu Thalib. Sang paman sangat disegani dan dihormati di kalangan orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan, tetapi dia miskin dalam usia muda. Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembala ini, Nabi Muhammad SAW menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Kegiatan ini membuatnya jauh dari segala nafsu duniawi, sehingga dia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Oleh karena itu, sejak muda Nabi sudah dijuluki Al-Amin atau orang-orang yang terpercaya. Terus yang selanjutnya ada masa kerasulan Nabi. Beberapa kilometer di utara Mekah pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu yang pertama.
Pada usia Nabi menjelang 40 tahun, Allah telah memilih Muhammad SAW sebagai Nabi. Pada wahyu kedua, Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama. Nah, terus ada fase Mekah dan ada fase Mekah. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya, dakwah secara strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial atau egalitarisme lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melaksanakan tabligh. Terus ada dua cara dakwah Rasulullah SAW, yaitu yang pertama ada dakwah secara diam-diam dan ada dakwah secara terbuka. Dakwah secara diam-diam dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah SAW berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang pertama kali yang menerima dakwaannya adalah keluarga dan sahabat Nabi sendiri. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan Nabi itu berhasil. Orang-orang yang mula-mula beriman adalah istri Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu Khadijah. Yang kedua, kalangan pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harith. Yang ketiga, dari kalangan budak, yaitu saudara, yaitu Bilal bin Rabah. Yang keempat, orang tua atau tokoh masyarakat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Udah segitu. Terus ada yang kedua, dakwah secara terbuka. Dakwah secara terbuka, setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Sekian dari saya, kita akan lanjut kepada saudari Silmi atau Nisa. Terima kasih. Adapun menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang seruan Islam. Ialah yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyuruh kepada hak bangsawan dengan hamba sahayanya. Yang ketiga, para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, dari cara diplomatik disertai bujuk rayu hingga tindakan kekerasan dilancarkan untuk menghentikan dakwah Nabi. Namun Nabi Muhammad tetap pada pendirian untuk menyiarkan agama Islam. Lalu ada fase Madinah.
Pada lain pihak, situasi Madinah sangat menggembirakan. Madinah adalah sebuah oasis pertanian. Sebagaimana Mekah, Madinah juga dihuni oleh beberapa klan dan tidak oleh sebuah kesukuan yang tunggal. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukuan terpandang suku Aus dan Khazraj. Permusuhan yang berkepanjangan mengancam rakyat kecil dan mendukung timbulnya permasalahan eksistensi. Berbeda dengan masyarakat Baduy, warga Madinah telah hidup saling bertetangga dan tidak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Madinah juga senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan absolut model Baduy. Kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada kedekatan kekerabatan. Madinah juga memiliki sejumlah warga Yahudi yang mana sebagian besar penduduknya lebih simpatik terhadap monoteisme. Selanjutnya, pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah SAW yang paling dahsyat adalah perubahan sosial, suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab. Dalam tulisan Ahmad Al-Husairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembagian Masjid Nabawi. Dikisahkan bahwa unta tunggangan Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat, maka Rasulullah memerintahkan agar di tempat itu dibangun sebuah masjid. Rasulullah ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Beliau mengangkat dan memindahkan batu-batu masjid dengan tangannya sendiri. Saat itu kiblat dihadapkan ke Baitul Maqdis. Tiang masjid terbuat dari batang kurma, sedangkan atapnya dibuat dari pelepah daun kurma. Adapun kamar-kamar istri beliau dibuat di samping masjid. Tatkala pembangunan selesai, Rasulullah memasuki pernikahan dengan Aisyah pada bulan Syawal. Sejak saat itulah Yastrib dikenal dengan Madinatur Rasul atau Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin melakukan berbagai aktivitasnya di dalam masjid ini, baik beribadah, belajar, memutuskan perkara mereka, berjual beli maupun perayaan-perayaan. Tempat ini menjadi faktor yang mempersatukan mereka. Yang kedua, persaudaraan antar kaum muhajirin dan ansor. Dalam negara Islam yang baru dibangun itu, Nabi meletakkan dasar-dasarnya untuk menata kehidupan sosial dan politik. Dikukuhkannya ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara golongan ansor dan muhajirin, dan mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang telah lama bermusuhan dan bersaing. Lalu selanjutnya kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Di Madinah ada 3 golongan manusia, yaitu kaum muslimin, orang-orang Arab, serta kaum non-muslim dan orang-orang Yahudi. Itu Bani Nadir, Bani Quraisyah, dan Bani Qainuqa. Rasulullah melakukan satu kesepakatan dengan mereka untuk terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian, juga untuk melahirkan sebuah suasana saling membantu dan toleransi di antaranya golongan tersebut. Lalu, adapun peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Islam adalah agama yang sudah sepantasnya jika di dalam negara diletakkan dasar-dasar Islam. Maka turunlah ayat-ayat Al-Quran pada periode ini untuk membangun legalitas dari sisi-sisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dengan perkataan dan tindakannya. Hiduplah kota Madinah dalam sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh, ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakatnya.
Dengan demikian berarti bahwa inilah masyarakat Islam pertama yang dibangun Rasulullah dengan asas-asas yang abadi. Ikatan persaudaraan Ansor dan Muhajirin melebihi ikatan persaudaraan karena pertalian darah, sebab ikatannya berdasarkan iman. Terbukti apa yang dimiliki Ansor disediakan penuh untuk saudaranya Muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan di antara kaum muslimin, mereka kemudian membagikan rumah yang mereka miliki. Bahkan juga istri-istri dan harta mereka. Persaudaraan ini terjadi lebih kuat daripada hanya persaudaraan yang berdasarkan keturunan. Dengan persaudaraan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menciptakan sebuah kesatuan yang berdasarkan agama sebagai pengganti dari persatuan yang berdasarkan kabilah. 2. Bidang politik. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yasrib, baik orang Muslim maupun non-Muslim atau Yahudi. Piagam inilah oleh Ibnu Hashim disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Daulah Islamiyah yang pertama. A. Setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Adalah hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang patuh. B. Kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. C. Kewajiban penduduk Madinah baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi untuk saling membantu baik secara moral atau material, semuanya dengan bahu-membahu harus menangkis setiap serangan terhadap kota Madinah. C. Tujuan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Membentuk kepribadian Islam. Terbentuknya pribadi-pribadi Islam yang kompeten, kredibel, terpercaya dan berakhlak mulia merupakan pondasi awal dari tugas beliau sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian Islam ini disebut juga Syariah Robbaniyah atau Quran yang sejalan, karena ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelma dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam bentuk doktrin dan nilai-nilai yang tertulis, dihafalkan dan kemudian dijadikan sebagai zikir harian semesta. Manusia robbani tersebut paling tidak memiliki 10 utama, ialah salimul akidah atau akidahnya selamat, sahihul ibadah atau ibadahnya benar, matinul khuluq atau mulia akhlaknya, qawiyul jism atau kuat dan sehat fisiknya, musaqalul fikir atau memiliki wawasan yang luas, jihadun linapsi, berjihad terhadap dirinya dari kejahatan hawa nafsu, harisun ala waktiha atau mampu menjaga dan mengolah waktu, qadirun ala kasbi atau mampu berdiri di atas kaki sendiri, husnuli su'unihi, bagus urusannya, dan anfa'ulinas, bermanfaat bagi orang lain. 2. Membentuk keluarga Islam. Keluarga Islam adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari manusia-manusia robbani. Keluarga ini dapat dibentuk dari hasil perkawinan antara pemuda dan pemudi robbani atau keluarga yang sudah ada, untuk dibina secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang senang bahagia di tengah-tengah anggota keluarga. 3. Membentuk masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah yang mencintai nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah sehingga tegak di muka bumi. Mereka menjauhi kemusyrikan, penegakan sholat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan,
berhaji bagi yang mampu dan masyarakat yang sibuk dengan kebajikan dan perbuatan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Membentuknya Khalifah Islamiyah. Khalifah memiliki dua makna, sebagai pemakmur bumi dan sebagai penguasa di muka bumi berdasarkan syariat Islam. Islam sebagai sistem akidah, syariat, dan akhlak tak akan tegak tanpa adanya kekuasaan atau orang khalifah. Karena itulah agar Islam tegak, Rasulullah SAW perlu memiliki basis kekuasaan dan kenegaraan. Maka beliau berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agama dan umatnya sekaligus mereanalisis hukum Islam. 5. Menjadi guru dunia. Islam adalah agama untuk seluruh semesta alam dalam arti seluas-luasnya, bukan hanya dalam masalah akidah dan ibadah, tetapi dalam mengurusi dan memakmurkan bumi. Islam memimpin dan menjadi guru dunia, guru peradaban yang penuh keindahan dan kegelimangan kasih sayang, sebagaimana sejarah Islam telah membuktikannya pada dunia hingga berabad-abad lamanya. Eropa dan Barat menjadi maju dan gemilang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini, tiada lain karena berpengaruh peradaban dan kebudayaan Islam melalui pintu Eropa, yaitu Andalusia atau Spanyol. Dari sinilah kemudian peradaban Islam mempengaruhi dunia Barat.